Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Adiana Nur Putri dari kelas B dan dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami kelompok 4 tentang linear, parabola, dan juga sistem. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines Adiana di sini akan menjelaskan tentang penjelasan parabola. Parabola adalah tempat titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik fokus dan sebuah garis lurus yang disebut direktris. Titik tertentu disebut titik fokus. Garis tertentu disebut dengan garis direktris. Garis yang memiliki titik fokus dan tegak lurus dengan direktris disebut dengan sumbu simetris. Dan yang terakhir yaitu tali busur yang melalui titik fokus disebut dengan tali busur frontal. Berikut gambar yang ada di bawah. Yang kedua yaitu langkah-langkah menentukan kedudukan garis terhadap parabola. Yang pertama yaitu substitusi. Persamaan garis lurus BY sama dengan AX plus C ke persamaan parabola, sehingga akan diperoleh persamaan akhir berupa persamaan kuadrat. Yang kedua yaitu menentukan nilai diskriminan atau D dari persamaan kuadrat yang diperoleh pada poin pertama. Dan yang ketiga yaitu menyimpulkan hasilnya, apakah garis tidak memotong parabola, garis tidak menyinggung parabola, atau garis memotong parabola di dua titik. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan kedudukan garis pada parabola. 1. Garis titik memotong parabola. Sebuah garis dikatakan tidak memotong parabola jika garis dan parabola terpisah dan tidak mempunyai satu titik potong pun. D kurang dari 0. Yang kedua yaitu garis memotong parabola pada dua titik adalah memiliki dua titik yang sama dilalui baik oleh parabola ataupun garis lurus. Sebuah garis akan memiliki dua titik potong jika memiliki nilai diskriminan lebih dari 0, seperti gambar pada di samping. Dan yang ketiga yaitu garis menyinggung parabola adalah suatu garis yang menyinggung parabola hanya memiliki satu titik potong jika dilihat dari nilai diskriminannya. Hasil perhitungan dari diskriminan akan menghasilkan nilai 0, seperti pada gambar di samping. Persamaan parabola. Persamaan parabola terdapat dua macam, yakni yang pertama parabola horizontal dengan puncak O 0,0. Parabola ini mempunyai bentuk umum, yakni Y kuadrat sama dengan 4px, di mana koordinat titik fokusnya di F, P,0. Persamaan direktrisnya X sama dengan min P. Sumbu simetrisnya adalah sumbu min X. Panjang latus rektum atau biasa disebut LR sama dengan 4P. Dengan catatan, jika P lebih besar dari 0, maka kurva membuka ke kanan. Dan apabila jika P kurang dari 0, maka kurva membuka ke kiri, seperti gambar di samping. Yang kedua, parabola vertikal, di mana puncak O 0,0. Parabola ini mempunyai bentuk umum, yakni X kuadrat sama dengan 4PY, di mana koordinat titik fokusnya di F, 0,P. Persamaan direktrisnya Y sama dengan min P. Sumbu simetrisnya adalah min Y. Panjang latus rektum atau biasa disebut LR sama dengan 4P. Dengan catatan, jika P lebih dari 0, maka kurva membuka ke atas. Sedangkan jika P kurang dari 0, maka kurva membuka ke bawah, seperti gambar di samping. Sifat-sifat kurva parabola.
Yang pertama, berdasarkan koefisien A. Nilai A memiliki fungsi sebagai penentu arah membukanya suatu grafik. Apabila A lebih dari 0, parabola terbuka ke atas, sementara titik baliknya minimum, sehingga memiliki nilai minimum. Dan apabila A kurang dari 0, parabola terbuka ke bawah, sementara titik baliknya maksimum, sehingga memiliki nilai maksimum. Yang kedua, berdasarkan koefisien B, nilai B memiliki fungsi sebagai penentu untuk menentukan posisi sumbu simetri yang ada pada grafik. Untuk A dan B bertanda sama, dalam kurung A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, atau dalam kurung A kurang dari 0 atau B kurang dari 0. Maka sumbu simetri posisinya ada di kiri sumbu Y. Dan untuk A dan B berlainan tanda, dalam kurung A kurang dari 0 dan B lebih dari 0, atau dalam kurung A lebih dari 0 dan B kurang dari 0, maka sumbu simetri posisinya ada di kanan sumbu Y. Nilai C memiliki fungsi sebagai penentu titik potong dengan sumbu Y. Apabila C lebih besar dari 0, grafik parabola memotong di sumbu Y positif. Apabila C kurang dari 0, grafik parabola memotong di sumbu Y negatif. 4. Berdasarkan D sama dengan B kuadrat min 4AC diskriminan. 1. Apabila D lebih besar dari 0, persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang berlainan. Parabola akan memotong sumbu X di dua titik. Untuk D kuadrat sempurna, maka keduanya akarnya rasional. Sementara D tidak berbentuk kuadrat sempurna, maka kedua akarnya berupa akar irasional. 2. Apabila D sama dengan 0, persamaan kuadrat memiliki dua akar yang sama akar kembar, real dan rasional. Parabola akan menyinggung pada sumbu X. 3. Apabila D kurang dari 0, persamaan kuadrat tidak memiliki akar real atau kedua akarnya tidak real, imajiner. Parabola tidak akan memotong serta tidak akan menyinggung di sumbu X. A. Untuk D kurang dari 0, A lebih dari 0, parabola akan selalu berada di atas sumbu X atau biasa disebut dengan definite positif. B. Untuk D kurang dari 0, A kurang dari 0, parabola akan berada di bawah sumbu X atau biasa disebut dengan definite negatif. Garis singgung parabola dengan gradien. Persamaan parabola Y kuadrat sama dengan 4X, Y kuadrat sama dengan min 4X, X kuadrat sama dengan 4PY, X kuadrat min P 4PY, Y min B kuadrat sama dengan 4P, X min 2, Y min 2 kuadrat sama dengan min 4P, X min A. X min A kuadrat sama dengan 4P, Y min H. X min A kuadrat sama dengan min 4P, Y min B. Persamaan garis singgung parabola dengan gradien M. Y sama dengan MX ditambah P per M. Y sama dengan MX minus P per M. Y sama dengan MX min M kuadrat kali P. Y sama dengan MX plus M kuadrat kali P. Y min B sama dengan M X min A plus P per M. Y min B sama dengan M X min A min P per M. Y min B sama dengan M X min A min M kuadrat kali P. Y min B sama dengan M X min A plus M kuadrat kali P. Persamaan parabola dengan puncak. Persamaan parabola dengan puncak O 0,0, jenis parabola terbuka ke kanan, titik puncak 0,0. Persamaan parabola Y kuadrat sama dengan 4px, titik fokus fp, 0, garis direktris
X sama dengan min P, sumbu simetris Y sama dengan 0. Terbuka ke kiri 0,0, persamaan parabolanya Y kuadrat min 4px, titik fokus F min P, 0, garis direktris X sama dengan P, sumbu simetrisnya Y sama dengan 0. Terbuka ke atas O 0,0, persamaan parabolanya E kuadrat min 4py, titik fokusnya F 0,P, garis direktris Y sama dengan min P, sumbu simetrisnya X sama dengan 0. Terbuka ke bawah O sama dengan 0,0, persamaan parabolanya X kuadrat min 4py, titik fokus F 0, min P, garis direktris Y sama dengan P, sumbu simetrisnya X sama dengan 0. Materi selanjutnya teruskan teman saya. Sini saya akan menjelaskan kurva fungsi kuadrat yang berbentuk parabola. Dalam penerapan ekonomi, yang paling sering digunakan adalah fungsi kuadrat yang berbentuk parabola. Bentuk umum persamaan fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C. X sama dengan AY pangkat 2 plus BY plus C, di mana A atau B sama dengan 0. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa gambar kurva fungsi kuadrat bisa berupa lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Akan tetapi, pada bab ini hanya dijelaskan mengenai gambar kurva fungsi kuadrat yang berbentuk parabola. Parabola adalah tempat kedudukan titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik fokus dan sebuah garis lurus yang disebut direktrix. Setiap parabola mempunyai sebuah sumbu simetri dan sebuah titik ekstrim. Berikut ini bentuk parabola berdasarkan sumbu simetris dan titik puncak. Nah teman-teman, ini adalah gambar dari parabola. Jika persamaan fungsinya Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C dan A lebih besar dari 0, maka kurva terbuka ke atas. Jika persamaan fungsinya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dan AX lebih kecil dari 0, maka kurva terbuka ke bawah. B. Jika persamaan fungsinya X sama dengan AY kuadrat ditambah BY ditambah C, maka kurvanya adalah yang pertama A lebih besar dari 0, D lebih besar dari 0. Yang kedua A lebih besar dari C, ya D sama dengan 0. Yang ketiga A lebih besar dari 0, D kurang dari 0. Jika parabolanya terbuka ke kiri, maka yang pertama A kurang dari 0, D lebih dari 0. Yang kedua A kurang dari 0, D sama dengan 0. Yang ketiga A kurang dari 0, D kurang dari 0. Parabola pada permintaan. Salah satu penerapan dari fungsi kuadran dalam ekonomi adalah pada fungsi permintaan. Ciri khas dari fungsi kuadrat pada permintaan adalah memiliki nilai A kurang dari 0, sehingga akan memiliki kurva parabola yang terbuka ke bawah ataupun ke kiri. P sama dengan min A Q kuadrat ditambah B Q ditambah C, atau Q sama dengan min A P kuadrat ditambah BP ditambah C. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan bisa dilanjutkan oleh. Nah, perkenalkan, nama saya Sela Mustika Ayu Romantis dengan NIM belakang 075. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang kurva fungsi kuadrat pada permintaan. A. Jika persamaannya P sama dengan min AQ kuadrat plus BQ plus C, maka parabola terbuka ke bawah. Dan rumus yang dipakai jika kurva terbuka ke bawah adalah dalam kurung Q, P
sama dengan min B per 2A, atau min dalam kurung B min 4AC per 4A. Dan contoh yang kedua, jika Q sama dengan F dalam kurung P, atau Q sama dengan AP2 plus BP plus C, maka parabola terbuka ke arah kiri. Rumus yang digunakan jika kurva terbuka ke arah kiri adalah dalam kurung Q, P sama dengan min dalam kurung B2 min 4AC tutup kurung per 4A, atau min B per 2A. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah parabola pada penawaran. Salah satu penerapan dari fungsi kuadrat dalam ekonomi adalah pada fungsi penawarannya. Ciri khas dari fungsi kuadrat pada penawaran adalah memiliki nilai A lebih besar dari 0, sehingga akan memiliki kurva parabola yang terbuka ke arah atas maupun ke arah ke kanan. Dan perlu diketahui bahwa kurva yang digunakan pada ekonomi adalah yang terletak pada kuadran 1. Adapun bentuk persamaan fungsi kuadrat pada penawaran disajikan sebagai berikut. P sama dengan AQ kuadrat plus BQ plus C, atau Q sama dengan AP kuadrat plus BP plus C. Keterangannya, P sama dengan harga produk, Q jumlah produk yang diminta, C konstanta, dan A dan B sama dengan koefisiennya. Langkah selanjutnya akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Guys, kali ini saya akan menjelaskan tentang kurva fungsi kuadrat pada penawaran. Secara umum, persamaan kuadrat dituliskan sebagai AQ2 plus BQ plus C dengan ABC, elemen bilangan real dengan A sama dengan 0. Sifat matematis dari persamaan kuadrat yang menentukan bentuk kurva parabolanya adalah koefisien A dan diskriminan D sama dengan B pangkat 2 min 4AC. Jika P sama dengan AQ2 plus BQ plus E, maka kurva terbuka ke atas. Jadi, jika A lebih dari 0, akan ada titik ekstrim minimum, dan jika A kurang dari 0, akan ada titik ekstrim maksimum. Jika D lebih dari 0, maka kurva parabolanya memotong sumbu X di dua titik berbeda. Jika D sama dengan 0, maka kurva parabolanya akan memotong sumbu X di satu titik, dan jika Q sama dengan F buka kurung P tutup kurung atau Q sama dengan A P2 plus BP plus C, maka kurva parabolanya tidak memotong sumbu X, maka kurva terbuka ke kanan. Bisa dilihat gambar di samping. Kurva parabola adalah kurva untuk fungsi kuadrat, sedangkan fungsi kuadrat adalah salah satu fungsi non-linear dominan variabel bebas buka kurung X tutup kurung berpangkat paling tinggi 2. Contoh soal persamaan parabola, terdapat persamaan Y sama dengan X2 min 8X ditambah 12. Gambarkan kurva parabolanya. Titik potong terhadap sumbu Y, maka X sama dengan 0. Y sama dengan X pangkat 2 min 8X plus 12. Y sama dengan 0 pangkat 2 min 8 dikali 0 plus 12. Y sama dengan 0 min 0 ditambah plus 12. Y sama dengan 12, maka koordinatnya 0,12. Titik potong terhadap sumbu X, maka Y sama dengan 0. Y sama dengan X pangkat 2 min 8X plus 12. 0 sama dengan X pangkat 2 min 8X plus 12. Buka kurung X min 6 tutup kurung, buka kurung X min 2 tutup kurung. X min 6 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0.
X1 sama dengan 6 atau X2 sama dengan 2. Jadi koordinat X1 sama dengan 6,0 atau X sama dengan 2, buka kurung 2 sama dengan 0. Tentukan titik puncak kurva terbuka ke atas X dan Y menggunakan rumus ABC. Min B per 2A, min B pangkat 2 min 4AC per 4A. X dan Y sama dengan min 8 per 2 dikali 1 min 8 pangkat 2 min 4 dikali 1 dikali 12 per 4 dikali 1. X dan Y sama dengan 8 per 2, min 16 per 4. X dan Y sama dengan 4, min 4. Ikut gambar kurva parabolanya. Terdapat contoh soal fungsi permintaan pada yang berhubungan dengan parabola. Diketahui nih teman-teman, jika fungsi permintaan P sama dengan 9 negatif Q akar 2, maka gambarkanlah kurva permintaannya. Nah, di sini teman-teman, kita harus mengetahui dulu nih parabolanya nantinya akan membuka ke atas atau ke bawah. Nah, sesuai rumus permintaan, jikalau diketahui P sama dengan negatif A Q akar 2 plus B Q plus C, maka kurva tersebut akan terbuka ke bawah. Langkah awal, kita harus menentukan titik potong pada sumbu Q dan pada sumbu P. Nah, pada sumbu Q, maka P sama dengan 0. P sama dengan 9 negatif Q akar 2. P-nya 0 sama dengan 9 negatif Q akar 2. Nah, di sini teman-teman diketahui Q akar 2, maka kita faktorkan menjadi Q plus 3 dikali negatif Q plus 3. Terdapat Q plus 3 sama dengan 0 atau negatif Q plus 3 sama dengan 0. Q1 sama dengan negatif 3 atau Q2 sama dengan 3. Terdapat koordinat Q1 sama dengan negatif 3,0 atau Q2 sama dengan 3,0. Langkah kedua, kita cari titik potong pada sumbu P, maka Q sama dengan 0. P sama dengan 9 negatif Q akar 2. P sama dengan 9, negatif Q-nya 0 dikali 2. 0 dikali 2, 0. Jadi hasilnya P sama dengan 9. Terdapat koordinat P 0,9. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kalau sudah semua ini diketahui titik potong pada sumbu Q dan sumbu P-nya, kita lanjut untuk menentukan titik puncaknya sesuai dengan rumus parabola. Jika kurva terbuka ke bawah, maka digunakan rumus titik puncak sebagai berikut. Q, P sama dengan negatif B dibagi 2A, negatif B kuadrat negatif 4AC dibagi 4A. Kita masukkan sesuai dengan rumus. A-nya kita ketahui Q, P sama dengan B-nya 0, jadi negatif 0 dibagi 2A. A-nya negatif 1, negatif 0 akar 2 dikurangi 4 kali negatif 1 dikali 0 dibagi 4 negatif 1. Jadi hasilnya Q, P sama dengan negatif 0 dibagi 2, dibagi negatif 2, negatif 0 akar kuadrat, min 36, dibagi 4 kali negatif 1. Nah, terdapat Q, P sama dengan 0, negatif 36, dibagi negatif 4, negatif, dibagi negatif, hasilnya positif. Lanjut, Q, P sama dengan hasil akhirnya 0,9 nih. Sudah diketahui titik puncaknya yaitu koordinat 0,9. Lanjut langkah terakhir untuk menggambar parabolanya. Nah, dari titik potong pada sumbu Q, maka titik potong 1 negatif 3,0 terdapat pada titik tersebut. Lanjut 3,0
juga terdapat pada titik tersebut. 0,9 menunjukkan P, titik koordinat P, lalu titik puncaknya 0,9 yang disebut dengan titik puncak, yaitu yang merah-merah ini menunjukkan garis parabola yang menunjukkan parabola tersebut membuka ke arah bawah. Terdapat contoh soal fungsi penawaran berhubungan dengan parabola. Diketahui jika fungsi penawaran P sama dengan 5 plus 6Q plus Q akar 2, maka gambarkanlah kurva penawarannya. Nah, di sini teman-teman, kembali ke langkah awal, kita harus tahu nih arah parabolanya nantinya kebuka ke atas atau kebuka ke bawah. Sesuai rumus kurva penawaran, maka P sama dengan 5 plus 6Q plus Q akar 2 termasuk parabola membuka ke atas. Nah, langkah awal teman-teman, kita harus menentukan juga titik potong pada sumbu Q dan sumbu P-nya. Kita cari sumbu Q-nya dulu. P sama dengan 5 plus 6Q plus Q akar 2. P-nya 0 sama dengan 5 plus 6Q plus Q kuadrat. Di sini kita ketahui Q akar 2, kita faktorkan terlebih dahulu menjadi Q plus 1 dikali Q plus 5. Terdapat Q plus 1 sama dengan 0 atau Q plus 5 sama dengan 0. Diketahui Q1 sama dengan negatif 1 atau Q2 sama dengan negatif 5. Terdapat koordinat Q1 sama dengan negatif 1,0 atau Q2 sama dengan negatif 5,0. Langkah selanjutnya kita akan mencari titik potong pada sumbu P, maka Q sama dengan 0. P sama dengan 5 plus 6Q plus Q akar 2, Pi sama dengan 5 plus 6, Q-nya 0, dikali 6 kali 0 sama dengan 0, plus 0 kuadrat, 0 kali 0, 0, jadi P sama dengan 5. Diketahui koordinat P adalah 5. Diketahui koordinat P 0,5. Selanjutnya, jika kita sudah menentukan titik potong pada sumbu Q dan pada sumbu P, langkah selanjutnya kita akan mencari nih, tentukan titik puncaknya. Jika kurva terbuka ke atas, maka digunakan rumus titik puncak Q, P sama dengan negatif B dibagi 2A, negatif B kuadrat, negatif 4AC dibagi 4A. Q, P sama dengan B-nya negatif 6 dibagi 2 kali 1, negatif 6 kuadrat, negatif 4 dikali 1 dikali 5 dibagi 4 kali 1. Terdapat Q, P sama dengan negatif 6 dibagi 2 kali 1, 2, negatif 36, negatif 20 dibagi 4 kali 1. Jadi hasilnya Q, P sama dengan negatif 3, negatif 6 dibagi 2 yaitu negatif 3 ya teman-teman. Negatif 36 dikurangi 20 terdapat negatif 16 dibagi 4. Terdapat Q, P sama dengan negatif 3, negatif 16 dibagi 4. Hasilnya negatif 4 ya teman-teman. Nah, jikalau sudah diketahui titik puncaknya yaitu negatif 3, negatif 6. Jikalau titik puncaknya sudah diketahui nih teman-teman, yaitu negatif 3, negatif 4, maka langkah selanjutnya yaitu langkah terakhir untuk menggambar nih, gambar parabolanya melalui titik potong pada sumbu Q dan sumbu P. Diketahui koordinat Q1 negatif 1,0 nih, terdapat pada gambar, atau Q2 negatif 5,0 dan sumbu P maka koordinat 0,5 di daerah P nih. Dan langkah terakhir untuk menentukan garis-garis merah ini terdapat Q, P negatif 3, negatif 4 di titik-titik garis merah sini ya teman-teman. Ini menunjukkan titik puncaknya garis parabola diketahui membuka ke atas. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.